Jadi kita membahas sekarang tentang pentingnya kritik sanad itu sendiri. Pertama, itu kita bahas dulu apa yang disebut dengan sanad. Sanad itu berasal dari kata bahasa Arab yang berasal dari kata sanada yasnudu sanadan, yang berarti ruknun atau iktiman, artinya adalah sandaran dan pegangan. Nah, kalau tempat menyandar saja tidak mungkin, tapi itu menjadi pegangan, itu artinya. Itu bisa dilihat dalam Manaul Qattan, kitab ilmu hadis Manaul Qattan, itu bisa dilihat misalnya sanad itu adalah sandaran dan pegangan. Jadi bentuk jamak dari kata sanad itu adalah asnad. Kemudian sanad juga ada yang mengartikan, kalau kita lihat dalam kitab Lisanul Arabi Ibnu Mandur, itu bisa dijelaskan bahwasanya sanad itu juga berarti adalah puncak bukit. Menurut istilah, sanad itu dimaknai dengan jalan yang menyampaikan kepada matan. Jalan yang menyampaikan kepada matan, maksudnya adalah sanad adalah rangkaian perawi. Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi yang menukilkan teks hadis dari sumber pertama. Itu yang disebut dengan sanad. Jadi rangkaian perawi, artinya seluruh perawi itu yang disebut dengan sanad. Jadi sanad itu juga dikatakan adalah thoriqul matan, jalur dari matan. Jadi sebelum ke matan itu dulu, maka itu yang disebut dengan sanad. Kata ini dipergunakan dalam istilah ilmu hadis karena makna sanad secara bahasa dipandang sama dengan perbuatan para perawi hadis atau ulama hadis. Jadi seorang perawi hadis haruslah dia menyandarkan perkataannya kepada orang yang dia dengar. Misalnya saya mendengar perkataan si Muhammad Fadli, berarti saya katakan ini informasi dari Muhammad Fadli. Nah, seperti itu kira-kira thoriqul matan, sebelum saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Fadli itu. Jadi itu yang disebut dengan thoriqul matan, ya, sanad itu. Jadi sanad itu adalah rangkaian perawi yang menukilkan hadis atau yang menyampaikan hadis. Jadi itu yang disebut dengan sanad. Maka sanad itu bagi ulama adalah sebuah keistimewaan bagi umat Islam. Karena sistem periwayatan seperti ini tidak ada di masa-masa yang lalu. Tidak ada di zaman di zaman Nabi Musa misalnya, di zaman Nabi Isa juga tidak ada. Ini dijelaskan oleh Ibnu Hazm dalam dikutip oleh si Al-Qasimi, ya. Misalnya sanad ini yaitu periwayatan dari orang yang sikoh hingga sampai kepada Nabi dengan sanad yang bersambung adalah suatu keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Islam. Jadi tidak ditemukan hal ini di agama-agama lain. Adapun periwayatan secara mursal, mu'dal banyak dijumpai dalam agama Yahudi. Tetapi periwayatan tersebut tidak dapat mendekatkan mereka dengan Musa. Ya, sebagaimana dekatnya umat Islam dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita meskipun tidak bertemu dengan Nabi, tapi kita tahu bagaimana Nabi sholat, bagaimana amalan-amalan Nabi. Tidak seperti agama Yahudi itu. Bahkan periwayatan mereka itu terhenti hanya sampai kepada orang-orang yang berjarak 30 generasi dari dengan Musa. Ya, seperti Samun dan yang seumpamanya. Begitu juga dengan agama Nasrani atau yang kita kenal dengan agama Kristen sekarang ini. Mereka juga tidak mempunyai periwayatan seperti umat Islam, kecuali tentang hukum pengharaman talak. Nah, itu saja. Banyak dijumpai dalam periwayatan kedua agama ini penukilan yang berasal dari para pendusta dan orang-orang yang tidak dikenal. Nah, sementara mengenai perkataan sahabat dan tabi'in, tidak mungkin periwayatan dalam agama Yahudi akan sampai kepada para sahabat Nabi Musa dan juga kepada pengikut-pengikutnya. Adapun agama Nasrani, paling tinggi periwayatan mereka hanya sampai kepada Sam'un dan Paulus.
Artinya memang ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hazm sebetulnya keistimewaan dari sanad ini sendiri bagi umat Islam. Karenanya ketika umat Islam, kalaulah misalnya umat Islam tidak memiliki sistem sanad, tentulah ajaran-ajaran Rasul yang terdapat dalam hadis-hadis beliau mengalami nasib yang sama seperti ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nah, sanadlah yang menjadi tonggak dalam memelihara kelanggengan, kemurnian ajaran Islam. Nah, disinilah letak sebetulnya urgensi pentingnya sanad hadis itu sendiri. Nah, karena pentingnya sanad ini, maka ulama juga mengatakan bahwasanya sanad merupakan simbol dari umat Islam. Apa yang dikatakan oleh Muhammad Ibnu Sirin misalnya, itu sesungguhnya pengetahuan hadis itu adalah agama. Kemudian maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Artinya dia harus kita perhatikan dari siapa kita mengambil hadis itu. Nah, jadi hadis adalah simbol dari agama menurut Ibnu Sirin. Kemudian Abdullah bin Mubarak mengatakan laulal isnad laqalu man sa'a ma syaa. Nah, kalau tidak ada isnad, maka kalau tidak ada sanad, orang akan mengatakan apa yang sesuai dengan apa yang dia kehendaki, ya, mengatakan apapun yang dia kehendaki kalau tidak ada sanad. Itu kata Abdullah bin Mubarak. Kemudian lanjut lagi, si Sufyan Ats-Tsauri juga menjelaskan bahwasanya sanad itu adalah senjata bagi umat Islam. Jika tidak ada senjata di tangan mereka, maka bagaimana mereka akan berperang? Ini maksudnya adalah sanad ini adalah sebagai sumber kita menjaga otentitas hadis, keaslian hadis itu sendiri. Kalau tidak ada jalurnya, kalau tidak ada perawi-perawi yang sikoh, tidak ada disebutkan siapa yang meriwayatkan, maka bagaimana kita akan mempertahankan ajaran agama kita? Maka Sufyan Ats-Tsauri ini menyatakan bahwasanya ini adalah senjata bagi umat Islam itu sendiri. Nah, jadi memang urgensi sanad akan lebih tampak apabila perhatian diarahkan kepada perawi yang membentuk sanad itu sendiri. Karena dengan meneliti sanad akan dapat diketahui apakah silsilah riwayat itu bersambung sampai kepada Nabi ataupun tidak. Juga dapat diketahui apakah pemberitaan dari mereka yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana pada akhirnya dapat diketahui nilai hadis yang diriwayatkannya, apakah hadis itu sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Maka urgensi inilah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa seorang yang mencari hadis dengan tidak memperdulikan sanadnya seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Nah, jadi dia tidak akan tahu apa yang diambilnya, apakah itu kayu bakar ataupun ular. Nah, itu kata Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau orang tidak tahu sanad, tidak peduli sanad, seperti orang yang mencari kayu bakar di malam hari. Bisa saja dia ambil kayu bakar atau ular ataupun yang lain-lainnya. Seperti itu pentingnya. Kemudian bagaimana, dari mana asal usulnya perkembangan sanad ini? Tidak ada sebetulnya penjelasan yang akurat kapan sistem sanad itu dipakai manusia. Hanya saja ada suatu sumber yang menyatakan bahwa sebelum agama Islam datang, sudah ada sebuah metode yang mirip dengan sistem penggunaan sanad dalam penyusunan buku. Namun tidak ada kejelasan sejauh mana arti penting dari penerapannya. Itu misalnya dalam kitab Yahudi ada Misna dalam penukilan syair-syair jahiliyah. Nah, itu bisa dilihat dalam bukunya Mustafa Azami. Demikian pula hanya dengan pemakaian sanad dalam al-Islam. Menurut Sadiq Basir An-Nasr, tidak ada keterangan yang rinci atau secara detail kapan dan siapa yang menggunakannya pertama kali dari generasi pertama Islam. Maka ketika Nabi masih hidup, ketika Rasulullah SAW itu masih hidup, kebanyakan para sahabat tidak terlalu mementingkan sanad. Kenapa? Karena mereka masih saling percaya, menjaga dan mempunyai komitmen dengan keislaman mereka. Jadi waktu di zaman Nabi, namun
di zaman Nabi kan masih ada kepercayaan dan tidak mungkin, apalagi Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tetapi setelah Nabi wafat, ketika kekuasaan Islam telah meluas dan pemeluk semakin banyak, maka para sahabat mulai bertanya tentang sanad hadis. Jadi ketika Nabi sudah wafat, sahabat mulai bertanya sebetulnya, ya, umat Islam sudah semakin banyak, semakin luas penganut agama Islam ketika itu. Jadi sahabat mulai bertanya tentang sanad hadis. Puncak dari aktivitas ini adalah ketika terjadi kematian Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sejak saat itu para sahabat ihtiyat, ya, berhati-hati dan mulai menyeleksi sumber pemberitaan hadis itu. Hal ini seperti ditegaskan oleh Ibnu Sirin, ya. Dia menjelaskan, ya, bahwa dalam masa-masa selanjutnya para sahabat berperan sebagai tempat bertanya dan berkumpul bagi penuntut ilmu. Walaupun mereka bersikap hati-hati dalam periwayatannya, tetapi biasanya dalam kesempatan berkumpul itu disampaikan hadis-hadis Nabi. Maka tidak heran jika ada seorang sahabat meriwayatkan hadis kepada lebih dari seorang murid dari generasi sesudah mereka, yang pada gilirannya itu melanjutkan peran sahabat sebagai penyampai hadis kepada generasi di bawahnya. Nah, inilah yang terjadi dalam perkembangan sanad hadis. Jadi ini merupakan sebuah fenomena umum bahwa semakin bertambah masa waktu, semakin panjang rantai periwayatan hadis, semakin panjang jumlah perawi, dan makin meluas wilayah penyebaran hadis. Maka ini dikatakan pentingnya sanad hadis karena sudah luas sekali perkembangan hadis ini. Nah, kemudian hanya patut kita catat bahwasanya tidak semua hadis mengalami perkembangan sanad sebagaimana terjadi pada hadis Nabi pada umumnya. Terkadang ada yang gharib, ada hadisnya yang gharib, ada yang hadisnya ahad saja, baik jadi di awal ataupun di tengah atau bahkan pada seluruh jananya, ada yang ahad saja. Fenomena perkembangan sanad yang agak menyimpang inilah yang menarik perhatian para pengkaji hadis modern saat sekarang ini, baik orang muslim maupun non muslim ini mengkaji dan meneliti keautentikan hadis yang gharib ini. Jadi proses pertumbuhan, perkembangan dan penyebaran sanad yang memperlihatkan betapa rapinya periwayatan mayoritas hadis. Jadi ini yang dijadikan oleh ulama. Siapa yang menyampaikan, dia bertanya dulu. Siapa yang meriwayatkan, dia telusuri dulu. Maka ada jarh wa ta'dil, bagaimana ulama memberikan penilaian terhadap hadis. Kemudian ada pula nanti dalam kritik sanad itu secara sederhananya ada langkah-langkah dalam penelitian sanad hadis, ya. Maka untuk penelitian terhadap kesahihan sanad ditujukan kepada aspek kualitas perawi dan ketersambungan sanad. Nah, ini sehingga setiap tabaqah sanad itu diarahkan kepada keadilan, kedobitan perawi itu. Nah, ada langkah-langkah yang dilakukan. I'tibarus sanad ini bisa dilihat. Jadi di silabus ini ada. Jadi kita coba bahas di silabus dulu. Ini saya share screen, ya. Share screen silabus mata kuliah. Indah. Ini kritik sanad. Ini yang pertama. Ini perkuliahan kita. Yang pertama, ya, hari ini. Kemudian kritik sanad yang kedua. Pengertian kritik sanad, kritik hadis. Ini makalah, ya. Ini pemakalah. Kemudian penulisan sanad hadis. Kita pakai hadis Mu'jam Mufarrad li Al-Fazil hadis sebetulnya. Tetapi karena bukunya tidak ada, harus ke pustaka, saudara, sebetulnya ini. Nah, jadi kuliah kita sebetulnya di pertemuan ketiga ini di pustaka. Tapi karena tidak mungkin, maka kita pakai soft saja. Kemudian pakai Mu'jam Mufarrad li Al-Fazil hadis. Tidak mungkin, kita pakai Maktabah Semilah, nanti saya share itu Maktabah Semilahnya. Kemudian i'tibar sanad hadis ini dipakai, kemudian studi sanad berdasarkan i'tibar, ini makalah.
Kemudian praktek studi sanad hadis ini tidak makalah, ini praktek ya. Kemudian ujian tengah semester laporan sementara studi sanad, ya, penulisan hadis dengan seluruh jalur sanadnya beserta ranji gabungan. Nah ini saya coba berikan panduan-panduan nanti di kuliah. Jadi yang makalah kita, kalau makalah kita tetap di WA, tapi yang lain praktek-praktek ini kita coba pakai Zoom atau dengan media-media lainnya. Oke, kemudian setelah UTS itu, jadi kita tidak ada ujian-ujian pengertian-pengertian, itu tidak ada ya. Sahabat dan tabiin, kemudian studi sanad berdasarkan biografi dan penilaian terhadap riwayat, ini makalah. Kemudian praktek studi sanad hadis, ini praktek tidak makalah. Kemudian studi sanad dari aspek kemutasilan, ini makalah lagi. Kemudian ini praktek, ini praktek juga. Kemudian ini praktek juga. Sampai terakhir adalah laporan penelitian sanad hadis komplit. Artinya ujung dari penilaian kita adalah tujuan dari perkuliahan kini adalah laporan penelitian sanad hadis. Nah, itu jadi saudara semuanya bisa nanti meneliti sanad hadis. Ini tujuannya. Maka perkuliahan kita ini lebih kepada hasil ya. Jadi yang akan dinilai adalah hasilnya seperti apa. Sampai sejauh ini ada pertanyaan, dan untuk pemakalah silakan Kosma membagi dan dicari nanti, kan di dalam makalah itu ada yang praktek tidak makalah. Jadi kita pemakalahnya gemuk saja, banyak saja orangnya, nggak masalah. Ada pertanyaan? Kosma mana ini Kosmanya? Kosma siapa? Saya, Pak. Ya, dihidupkanlah videonya. Ini gimana nih? Rusak Ya, kameranya? Enggak. Baterai habis, Pak. Ya kan tahu kuliah hari ini. Pak, untuk tadi dibagi berapa jadinya, Pak? Ya, nanti dicek saja dia, Pak. Jadi saya tugaskan Kosma nanti bagi saja kelompoknya, kemudian ini sesuaikan nanti apa saya bagi. Saya bagikan itu silabusnya saya bagi. Oke. Saya bagi